wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP 142 Gresik atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Ketua Pelaksana Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 142 Gresik serta anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 tentunya yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah puncak ya, acara puncak peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad 1443 Hijriah ya. Hari ini adalah hari puncak. Kemarin 2 hari kemarin kalian sudah melaksanakan berbagai lomba ya. Ada lomba mewarnai kaligrafi, kemudian ada membuat kaligrafi, kemudian ada cover sholawat. Masih ingat kemarin itu menyanyikan sholawat apa? Masih ingat? Sholawat itu kan banyak, ada sholawat Maria, ada sholawat Jibril ya. Kemarin menyanyikan sholawat apa? Sholawat apa? Ya, masih ingat kan? Masih ingat? Masih ingat? Kemarin loh, hafal semua? Ya, coba kita bersahabat ya ini ya, karena kita itu memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Coba kemarin itu lomba hafal sholawat. Coba kita nyanyikan sama-sama. Ya, ayo sama-sama ya, semuanya yang bisa itu ikut bersolawat. Ayo 1, 2, 3.
maupun dia. Ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan membacakan susunan acara puncak peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah peringatan Isra Mi'raj pada hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran illa ibadina bin Sufa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Selesai. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Lafa dan pembaca terjemah Ananda Aulia dipersilakan ke depan. Di depan itu kenapa? Supaya kelihatan gantengnya, ayune, pinternya, seketok moncone bisa dijadikan contoh buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu sadaqallahul adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan menuju nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu cerita dan yang baik bagimu, yaitu perkara yang mengharapkan mata Allah dan tidak menghadapkan dan dia banyak menghadap Allah. Dikatakanlah orang-orang mukmin dan orang-orang yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Bukanlah Allah dan Rasulnya tidak sungguh tidaklah menambah pada mereka kecuali iman dan keislaman. Maha besar Allah atas segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh panitia pelaksana sekaligus perwakilan dari Kepala Sekolah UPT SDN 142 GC kepada Bu Lili SPD dipersilakan. Anak-anak sekalian, di sini saya sebagai panitia tidak mewakili Bapak Winandi SPD dalam hal ini tidak bisa hadir karena ada kepentingan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Anak-anak semangat kalian dalam mengikuti lomba dalam peringatan apa ya anak? Kalian lomba itu Isra Mi'raj. Tandanya kalian adalah umat Nabi Muhammad. Tolong jangan kami atau ada yang ke depan mewakili ya. Kalau
rame nanti tidak lancar ya. Bisa ya? Bisa? Ya, nanti kebagian jajan dan nasi ya. Anak-anak perhatikan sebentar. Ini peringatan ini harus lebih hikmat ya. Harus berjalan dengan tertib dan lancar ya. Karena kita kurang lebih 2 tahun tidak mengadakan acara religius karena ada kendala yaitu pandemi ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul karena sudah level 2 sehingga bisa bertatap muka bersanding dengan teman-temannya ya. Tapi jangan lupa kita tidak boleh lengah ya, tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Itu yang selalu diingatkan oleh Bapak Ibu guru setiap hari supaya kita bisa bertatap muka selama pembelajaran berlangsung ya. Dalam peringatan Isra Mi'raj ini tandanya kita cinta terhadap Nabi. Nabi siapa kira-kira Nabi yang akhir zaman itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini nanti yang akan memberikan syafaat terhadap umat manusia, terutama umat Islam. Makanya dalam Isra Mi'raj ini kita harus mengambil tauladannya, yaitu ajaran bahwasanya kita harus melaksanakan yaitu sholat 5 waktu. Selain itu juga beberapa banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad ya. Sikap sopan santun terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua, terhadap bapak ibu guru di sekolah. Nah, itu yang harus kalian tauladani dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap teman tidak boleh sombong atau menang sendiri. Ya, kalau salah cepat minta maaf. Ya, karena kalau terlalu lama nunggu 1 tahun bertumpuk ya. Jadi begitu salah cepat minta maaf ya. Jadi saya tidak bisa memberikan beberapa hal yang disambung oleh Ibu Nisa ya. Pesan saya 3M tadi ya. Sudah hafal semua ya. Demikian dari Ibu Guru, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Lili selaku Ketua Panitia Pelaksana sekaligus mewakili Pak Winadi karena Pak Winadi berhalangan hadir sedang rapat ya. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penayangan video. Nanti anak-anak akan melihat sebuah video. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apa sih itu Isra Mi'raj anak-anak? Apa? Perjalanan Nabi. Ya terus? Ya. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi yang mukjizat. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena hanya berlangsung 1 malam. Perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Al-Aqsa Yerusalem dinaikkan ke surganya Allah sampai tingkat ke-7 Sidratul Muntaha. Jadi kenapa kok disuruh melakukan perjalanan 1 malam? Allah menyuruh untuk Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya agar melaksanakan sholat. Berapa kali awalnya itu? 5 kali. Berapa kali? 5 kali. 50 kali. Ya, 50 kali. Coba bayangkan
nyambut gawe ini kapan turunnya. Nah, Nabi Muhammad minta keringanan ya, minta keringanan lagi berulang-ulang sampai sudah yang ketujuh menjadi 5 kali. Wes 5 kali apa wes nyambung maneh? Wes mau ya. Nabi Muhammad malu karena sudah 5 kali. Maksud 5 kali umatku gak iso sholat 5 waktu. Saya tanya sekarang, kamu sudah melaksanakan 5 waktu? Sholat 5 waktu? Sudah? Teman? Hah? Ayo, sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Teman? Ayo jujur. Nek Nabi Muhammad berusaha sampai kepengen umat sik sembahyang teko 50 sampai 5 oleh bolak-balik munggah ya dalam waktu 1 malam. Mosok sampean sedina 24 jam sholat 5 waktu gak iso. Ayo, sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Papat ya, terus berapa? 4 ya. Mulai sekarang ya, mulai peringatan Isra Mi'raj itu sekarang hari ini kita coba sampean, saya semua berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Gak sholat kok, tapi juga Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung hari ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menempatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sisa. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf, sapalah beliau. Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit ke-6, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu. Namun, aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat saat semalam.
Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabb-Mu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rabb-Ku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku, dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bagi sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu diwajibkan bagi umat Islam ketika peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kaum kafir Quraisy tidak dapat mempercayai peristiwa tersebut, namun mereka juga tidak memiliki alasan untuk membantahnya. Nabi Muhammad tiba di Mekah sebelum fajar muncul. Dalam perjalanan pulang, Nabi melihat kedatangan sekelompok kafilah dagang yang sama dengan yang beliau lihat sewaktu perjalanan Isra menuju Baitul Maqdis. Tatkala matahari mulai menampakkan sinarnya, Nabi Muhammad sedang berbicara di tengah-tengah kaum Quraisy. Beliau memberitahukan kepada mereka perihal kejadian Isra Mi'raj yang baru saja dialaminya secara jelas dan detail. Wahai kaumku, sesungguhnya tadi malam aku mengalami sebuah perjalanan yang menakjubkan, yaitu aku pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke atas langit tertinggi. Inilah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika telah tampak kebesarannya di depan mata. Apalagi yang kalian tunggu untuk masuk Islam bersamaku? Ucapanmu terdengar tidak masuk akal, wahai Muhammad. Mana ada orang yang melakukan perjalanan ke tempat yang begitu jauh hanya dalam waktu 1 malam? Ya, aku juga tidak mempercayaimu, dasar pendusta. Engkau tidak pantas menganggap dirimu sebagai nabi jika membuat seperti itu. Wahai Muhammad, bisakah engkau menceritakan tentang wujud Baitul Maqdis itu agar kami memiliki gambaran yang jelas? Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan rupa Baitul Maqdis ke dalam ingatan Nabi Muhammad. Maka beliau dapat menyebutkannya secara detail seolah-olah para penduduk Mekah sedang berada di sana. Rasulullah menambahkan bukti untuk memperkuat pernyataannya.
Beliau menyebutkan waktu kedatangan rombongan kafilah dagang yang beliau lihat saat menuju Baitul Maqdis. Bahkan Rasulullah juga memberitahukan tentang rombongan kafilah sebelumnya yang mendahului rombongan kafilah dagang tersebut. Sayangnya hanya sebagian kecil dari kaum Quraisy yang mempercayai perkataan Nabi Muhammad. Kebanyakan dari mereka memilih untuk menghindar dan membantah dalam hati. Setelah peristiwa itu, beberapa orang dari kaum kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar. Mereka mencoba menghasut Abu Bakar terkait berita Isra Mi'raj. Percakapan antara kaum kafir Quraisy dan Abu Bakar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 4407 dari Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Abu Bakar, lihatlah apa yang telah diucapkan oleh Muhammad. Memangnya apa yang beliau ucapkan? Dia menyangka bahwasannya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit. Dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar-benar yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Mengapa demikian? Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Mendengar jawaban dari Abu Bakar, orang-orang kafir tersebut merasa putus asa. Mereka akhirnya pergi meninggalkan Abu Bakar sendirian. Setelah kejadian ini, Abu Bakar terkenal dengan julukan As-Siddiq, yang artinya orang yang benar, karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir mendustakannya. Kira-kira sebelum matahari berada tepat di atas kepala, Nabi Muhammad pergi ke sebuah gunung di Mekah. Di sanalah beliau kedatangan Malaikat Jibril yang menjelma dalam sosok manusia. Malaikat Jibril memberikan isyarat kepada Nabi untuk melihat ke arah lembah. Dari lembah itulah tiba-tiba memancar mata air. Wahai Muhammad, aku akan mengajarimu bagaimana cara berwudu dan sholat, agar setelah ini engkau bisa mengajarkannya kepada para pengikutmu. Selesai berwudu, Nabi Muhammad diajak Jibril untuk melaksanakan sholat. Pada hari pertama, waktu sholat zuhur adalah posisi matahari tergelincir ke arah barat. Jibril mengajarkan tentang bacaan sholat, jumlah rakaat sholat, gerakan sholat, dan apa saja sholat yang wajib dilakukan sehari semalam. Sholat yang pertama kali diajarkan oleh Jibril kepada Nabi adalah sholat zuhur. Tiba waktu Asyar, Jibril datang lagi dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa saat ini adalah waktu sholat Asyar, yaitu ketika bayangan suatu benda sama persis dengan panjang benda tersebut. Kemudian tibalah waktu maghrib, Jibril kembali mendatangi Rasulullah. Pada hari pertama ini, waktu sholat maghrib adalah ketika bulatan matahari telah tenggelam. Begitu juga ketika tiba waktu Isya, Jibril datang lagi. Pada hari pertama, waktu sholat Isya adalah ketika warna merah di langit benar-benar telah hilang. Keesokan harinya, Jibril mendatangi Rasulullah di waktu subuh. Pada hari kedua ini, waktu sholat subuh dilakukan ketika fajar baru terbit. Jibril kembali datang ketika tiba sholat zuhur. Pada hari kedua, mereka melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu, ketika panjang bayangan benda sama dengan bayangan benda itu sendiri. Saat tiba waktu Asyar, Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Pada hari kedua ini, waktu Asyar adalah ketika panjang bayangan 2 kali lipat lebih panjang dari benda itu. Pada hari kedua, waktu sholat maghrib sama seperti hari sebelumnya, yaitu dikala bulatan matahari telah terbenam. Kemudian Jibril datang saat tiba waktu sholat Isya. Pada hari kedua ini, mereka sholat Isya lewat tengah malam. Dan pada hari ketiga atau hari berikutnya, Jibril datang untuk mengerjakan sholat subuh bersama Nabi. Ketika itu posisi matahari mau terbit, warnanya sangat menguning. Setelah melakukan sholat wajib selama 2 hari berturut-turut dengan sedikit perbedaan waktu, tibalah saatnya bagi Jibril untuk memberitahu Nabi Muhammad tentang batasan waktu sholat. Wahai Muhammad, batasan waktu sholat yang ditetapkan adalah waktu di antara sholatmu kemarin dan sholatmu hari ini. Berdasarkan penjelasan Jibril tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 612 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata,
Waktu sholat zuhur, jika matahari sudah tergelincir ke barat, ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang selama belum masuk waktu asyar. Waktu sholat asyar adalah selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, terjadi beberapa perubahan jumlah rakaat sholat. Sholat zuhur, asyar, dan isya yang awalnya 2 rakaat berubah menjadi 4 rakaat. Sedangkan sholat subuh tetap dilakukan 2 rakaat dan maghrib sebanyak 3 rakaat. Perubahan jumlah rakaat sholat ini kemudian menjadi dasar pelaksanaan sholat 5 waktu umat Islam di dunia. Demikianlah akhir kisah malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah sholat 5 waktu. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, tidak malah mengingkari seperti yang dilakukan orang-orang kafir, karena hal ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang wajib kita imani. Dan kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat, karena sholat merupakan wujud kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, anak-anak kalian tadi sudah melihat video tentang Isra Mi'raj. Balik lagi ya, balik lihat ke depan. Masa gurunya kok dibokong ibu ngomong gini, saya bokong di belakang gitu. Nah. Malam tadi didampingi oleh malaikat siapa? Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Makanya tadi Nabi Muhammad itu selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Kemudian pada tingkat yang pertama tadi bertemu beberapa nabi sampai nabi yang ke-6 tadi ya. Nabi yang pertama yang ditemui oleh Nabi Muhammad tadi, Nabi siapa? Ya, Nabi yang pertama kali itu siapa? Nabi Adam ya. Wes, kemudian ketemu lagi yang kedua, tingkat kedua, ketemu Nabi siapa? Nabi Idris. Kemudian yang ketiga Nabi Yusuf, Nabi sing ganteng dhewe ya. Nabi semua ganteng dhewe yang bisa menguasai, bukan ya, Nabi Sulaiman. Nabi semua ganteng pokoknya. Ngandang ibu ame Nabi Muhammad podo gantenge. Ngandang dia ame iku Rafa. Kemudian naik lagi ke tingkat yang keempat. Ketemu Nabi siapa? Ismail. Nabi Musa ya, Musa. Kemudian naik tingkat yang kelima, Harun dah. Naik apa? Harun. Kemudian yang terakhir, Nabi yang keenam, Nabi Musa. Ya, terus tadi naiknya itu mengendarai sebuah kendaraan apa? Ya, kuda. Namanya apa tadi? Buruk ya. Ya, kemudian meminta 50 kali sholat tadi diringankan menjadi berapa? 10 dulu ya, diringin di kaboten. Maka disuruh Nabi Musa untuk itu meminta keringanan kepada Allah agar dikurangi menjadi 5. Wes notok iki, wes Nabi Muhammad malu tidak mau. Nabi Muhammad yakin dengan 5
kali sholat ini, insya Allah nanti umatnya bisa melaksanakan dengan tepat waktu dan bisa melaksanakannya semua. Yang belakang, saya nggak ada angkat tangan, saya nggak ada angkat tangan. Kalau saya nggak ada, kalau saya nggak ada, kalau saya nggak ada, ayo kabar berarti. Yang belakang, saya nggak ada angkat tangan. Yo, saya nggak ada angkat itu mau tak takoi. Nggak ada bisa apa man? Bi, saat kita ini deh. Bisa pergi. Kian, saya nggak ada angkat bisa apa Kian? Oh, kamu deh. Nggak bisa apa? Yusuf, nengolek pacar kalau Nabi Yusuf sing ganteng. Lek sing ayu kalau ya bojone Nabi sapa? Istrinya Nabi Muhammad siapa? Khadijah ya. Tadi video pertama ada beberapa imak yang harus kita ambil apa? Sapa sani? Apa? Mari didelok mau apa? Ya, penghargaan. Kenapa kok ada Isra Mi'raj penghargaan kepada Nabi Muhammad sekaligus penghormatan karena sudah ditinggal oleh istrinya siapa tadi? Khadijah dan Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu siapa? Anane, iya. Saya gak sedih, makanya saya lek sedih lah biasa dihibur koncone, dijak metu, dijak dolen, dijak mangan. Kodo tadi Nabi Muhammad juga mendapat penghargaan dari Allah berupa Isra Mi'raj. Kemudian video kedua tadi sudah turun ke bumi ya. Nah, di situ tidak diterima oleh kaum Quraisy ya, kaum kafir Quraisy tidak percaya mungsok satu malam kok iso naik beberapa kali ya. Tapi ada beberapa teman Nabi sapa jenenge konjone Nabi? Abu Bakar As-Siddiq, konjone sing paling setia selalu mendampingi Nabi Muhammad. Ya, akhirnya pada hari 1 dan kedua malaikat Jibril mengarahkan bagaimana tata cara sholat dan bacaannya yang semula sholat duhur, asar dan isya 2 kali kemudian disempurnakan menjadi 4 kali dan juga waktunya sholat. Nah itu tadi adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian dinaikkan sampai Sidratul Muntaha ya supaya paham. Wes. Nah, siapa? Terus dan kemudian sebelum menginjak acara selanjutnya yaitu hiburan-hiburan dan pengumuman juara kemarin yang ditunggu apa? Pengumuman juara. Ayo selawatan mana deh? Selawat satu minggu lo bisa. Ayo. Waktu
Ustaz, kan juara yang juara sholawat nyanyi lagu. Apa kayak bulan? Yang juara Langsung pengumuman ya. Ya, dengarkan baik-baik. Ayo ketemu pacar ya. Juara mewarnai kaligrafi. Juara ketiga Siva Urjana kelas 2. Yang kedua Meisa Triajana Yudia. Kakakmu sih kira-kira aku nggak tadi juga. Yang ke satu Wilma Febi Diana Putri kelas 2. Terus juara membuat kaligrafi sekaligus mewarnai. Juara ketiga Safa Adelia Sintani. Yang kedua Sivana Via Arida. Juara pertama Jonas Lena. Juara cover sholawat Nabi Muhammad SAW. Juara ketiga Karina Suryatul Majidah. Juara kedua Yevilia Saina F. Juara pertama Safa Adina. Nah, kepada nama anak yang sudah saya sebutkan tadi maju ke depan. Urut ya, urut, ayo. وعافية في الجسد وصحة في البدن وزينة في العين وبركة في الرزق وبدن قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سفر الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك